Cara memasukkan naskah di dalam Ilkom Jurnal Ilmiah. Jika penulis telah memiliki akun di jurnal Ilkom, maka penulis bisa langsung memasukkan username dan password, kemudian login. Namun ketika penulis belum memiliki akun di Ilkom Jurnal Ilmiah, maka dia harus register. Jadi kita mencoba dari register. Ya, setelah register akan muncul di sini halaman register. Ya, silakan penulis mengisi data-data dirinya di dalam profil ini. Hal yang penting yang diisi di halaman register, yang pertama adalah username, password, kemudian captcha-nya, kemudian nama pertama, kemudian nama terakhir. Ketika nama dari penulis itu hanya satu kata, maka nama pertama dan nama terakhir itu sama. Misalnya namanya Agus, ya, cuman satu kata, maka penulis tersebut mengisi di nama pertama Agus, di first name-nya itu adalah Agus, kemudian di last name-nya juga Agus. Jadi diulang, ya. Ketika itu hanya satu kata. Jadi ini harus dipastikan cara penulisannya benar. Kemudian yang penting berikutnya adalah jenis kelamin, ya, apakah di sini laki-laki atau perempuan. Kemudian afiliasi. Afiliasi di sini yang dimaksud adalah nama kampusnya atau nama organisasinya, ya. Jadi ini adalah nama kampus institusinya, begitu ya, bukan fakultasnya atau prodinya. Kemudian emailnya, ya. Kemudian negara, ya, ini pastikan diisi negaranya, negara sesuai dengan tempat penulis lahir, ya, sesuai dengan tempat penulis lahir. Kemudian di sini yang penting adalah ketika kita meregistrasi itu mencentang sebagai autor. Ini pastikan dicentang, ya, sebagai autor. Ya, itu tadi hal-hal penting yang mesti diisi dalam halaman register. Ya, jika sudah selesai melakukan pengisian data dan melakukan register, maka penulis akan diarahkan ke halaman user home. Di sini akan kelihatan berapa artikel yang telah disubmit dan berapa yang telah terbit. Namun pada percobaan ini belum ada sama sekali yang disubmit dan yang diterbitkan karena baru membuat akun, ya. Nah, sekarang cara melakukan submission atau penyerahan naskah di dalam jurnal Ilkom. Kita mulai dari menekan new submission. Ya, kemudian memulai awal melakukan submission naskah. Proses pertama ini kita memastikan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Ilkom Jurnal Ilmiah. Yang pertama ditulis dengan bahasa Indonesia, pastikan itu sesuai. Kemudian mengikuti gaya penulisan dari Ilkom Jurnal Ilmiah yang sesuai dengan template, yaitu menggunakan MS Word. Kemudian fontnya adalah Times New Roman, kemudian satu spasi, kemudian satu kolom menggunakan kertas A4, kemudian margin atas 2,5 cm, margin kiri 3 cm, margin kanan 2,5 cm, margin bawah 2,5.
Ini pastikan benar. Untuk lebih memudahkan, silakan mengikuti template Ilkom Jurnal Ilmiah. Di situ sudah tertera aturan-aturan penulisan naskah. Kemudian abstrak bisa ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditulis juga dalam bahasa Inggris. Maksimal katanya adalah 250 kata dan minimalnya 100 kata. Kemudian banyak kata kunci, maksimalnya 5 kata kunci ya, dan minimalnya 3. Kemudian struktur penulisan bab pada naskah atau pada artikel pada Ilkom Jurnal Ilmiah. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil dan pembahasan, 4 kesimpulan dan saran, kelima ucapan terima kasih, ini bisa tidak ada. Kemudian yang keenam daftar pustaka. Kemudian daftar pustaka pastikan jumlahnya adalah 15 referensi, dan semua itu bersumber dari tulisan ilmiah dengan pembagian 60% dari jurnal, paper jurnal, dan sisanya itu bisa dari proceeding atau buku ya. Jadi ini yang paling penting dalam penulisan referensi, itu minimal 15 referensi, kemudian 60% dari jurnal, kemudian sisanya dari buku atau proceeding. Kemudian disarankan 5 tahun terakhir. Jumlah halaman pada satu naskah di Jurnal Ilkom Ilmiah paling maksimal adalah 15 halaman ya, dan paling minimum adalah 5 halaman ya. Paling minimalnya itu adalah 5 halaman. Jika melewati dari 15 halaman, maka setiap halaman itu akan dikenakan biaya 100.000 jika melebihi 15 halaman. Kemudian pastikan menggunakan software manajemen daftar pustaka, yaitu Mendeley, dalam menuliskan daftar pustaka ya. Jadi dipastikan menggunakan tools yaitu Mendeley dalam menuliskan daftar pustaka. Kemudian pastikan juga manuskripnya atau naskahnya itu belum pernah disubmit di tempat yang lain. Harus original dan belum pernah diterbitkan di tempat yang lainnya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian jumlah size ukuran dari file yang akan dikirim itu maksimal 2 MB. Jika semua ini sudah diikuti, sudah sesuai dengan syarat-syarat ini, maka penulis bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian di sini penulis bisa memberikan pesan kepada editor. Misalnya penulis ingin naskahnya ini segera diproses, silakan diketik di bagian sini. Tapi ini bisa juga dikosongkan. Ya, kemudian copyright-nya juga pastikan ini dicentang copyright-nya. Ya. Kemudian kita save and continue. Ya. Setelah melakukan save and continue pada tahap pertama, maka beralih ke tahap kedua. Nah, pada tahap ini yaitu melakukan upload file naskah dari jurnalnya. Jadi silakan di sini diupload filenya. Pertama choose file, kemudian cari file yang akan di-upload. Ya, jangan lupa menekan tombol upload. Ya.
Setelah di-upload maka akan kelihatan di sini file yang telah di-submit ya. Akan kelihatan di sini nama filenya. Kemudian save and continue. Kemudian tahap ketiga, di sini dipastikan bahwa dalam naskah penulis tersebut harus ada semua autornya. Misalnya di satu naskah itu ada 3 autor, maka silakan ditambah di dalam metadata ini. Karena secara default ketika penulis itu mendaftar, hanya nama pertama saja yang muncul di sini, atau nama penulis itu sendiri yang mendaftar itu. Ketika ada lagi anggotanya yang lain, maka silakan penulis menambahkan dengan cara mengklik add author. Ya, kemudian ini akan muncul halaman untuk mengisi data-data penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Silakan diisi sesuai dengan data penulis yang ada di dalam naskahnya. Ya, setelah data-data penulis ditambah di sini, pastikan juga dipilih penulis yang mana sebagai koresponden ya, koresponden author. Bisa saja dalam satu naskah itu ada sebagai penulis pertama dan ada juga yang lain sebagai koresponden. Namun kalau misalnya penulis pertama itu adalah koresponden, maka pastikan dia berada di pilihan koresponden seperti ini. Namun ketika ada di penulis kedua, berarti posisi korespondennya ini adalah di sini, dan seterusnya. Ketika di posisi ketiga, maka tinggal dipilih seperti ini. Kemudian diisi judul dari naskahnya dan abstraknya. Ya, kemudian mengisi kata kunci. Untuk kata kunci itu minimal 3 kata kunci dan maksimal 5. Dan untuk memisahkan antara kata kunci itu menggunakan titik koma, bukan koma ya. Pastikan itu benar, menggunakan titik koma. Kemudian penulisan referensi. Ya, jika sudah, tinggal kita save and continue. Kemudian masuk di tahap keempat. Pada tahap keempat ini adalah file-file dukungan dari tulisan kita. Misalnya kita ingin mengirimkan juga data-data hasil penelitian. Di sini kita bisa upload. Dan ini sifatnya opsional ya, bisa dikirim bisa tidak. Kemudian kita save and continue. Ya, kemudian akan kelihatan di sini file summary-nya ya, kelihatan nama file aslinya, size-nya berapa ya. Ketika itu sudah oke, kita klik finish submission. Kemudian kita klik active submission. Ya, maka akan muncul halaman keterangan ya yang menunjukkan status dari submission kita, yaitu menunggu ya, menunggu untuk ditugaskan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.